Perhatikanlah dan ingatlah firman Tuhan ini. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ingat bahwa kami adalah orang-orang berdosa, karena dosa tersebut seringkali kebahagiaan kita menjadi pudar dan hidup berumah tangga menjadi beban. Karena kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. PKJ 37. Bila ku renung
kepada keluarga yang datang dari berbagai tempat untuk mengantar anak kita ini menerima keberkatan perkawinan mereka. Hari ini adalah hari bahagia bagi kita. Hari ini adalah hari bahagia khususnya Saudara David dan Saudari Lesna. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kitab Mazmur 112 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga ini diberikan satu tema: keluarga Kristen akan menikmati kebahagiaan bila takut kepadanya dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Setiap manusia mempunyai definisi masing-masing tentang keluarga yang namanya bahagia. Mungkin ada yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi. Pasti dia bisa makan yang enak karena dia bisa terhibur, bahkan dia bisa berlibur ke luar negeri, bisa membeli apapun yang diinginkan. Mungkin ada juga yang terpikir bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang terpandang. Kenapa? Karena sang ayah adalah orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, yang dihormati oleh banyak orang. Anak-anaknya bisa berpendidikan tinggi dan kemudian bekerja di perusahaan besar dengan gaji pula yang tinggi. Masyarakat sekarang cenderung untuk mengukur dan menilai sebuah kebahagiaan dengan apa yang bisa dilihat oleh mata atau semakin. Tidak heran jika banyak orang yang bekerja keras membanting tulang demi mensejahterakan keluarganya. Ini bukanlah hal yang salah. Namun tidak jarang karena terdesak oleh kebutuhan untuk dipandang sebagai keluarga yang berhasil di mata masyarakat, sehingga ada juga orang yang mengambil jalan pintas untuk memperoleh status sosial yang tinggi. Banyak berita di media massa dan elektronik hampir tiap hari terdapat berita tentang para koruptor. Hal tercela itu dilakukan karena terdesak untuk mengejar kenikmatan duniawi. Semakin banyak uang yang dikumpulkan, semakin mewah rumah yang ditempati, semakin banyak keinginan yang terpenuhi, semakin tinggi pula status yang didapat. Bacaan kita dari kitab Mazmur 112 kita dengarkan pada siang ini. Dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah dasar bagi setiap keluarga yang harus kita wujudkan. Kita harus berdoa di dalam jalan ini, takut kepadanya. Apa itu takut, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kalau kita menerjemahkan kata takut berarti kita jauh dari Tuhan, bukan yang dimaksud itu. Tetapi takut akan Tuhan berarti kita mengkayakan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan ini. Sia-sia bersama manusia yang mengumpulkan banyak harta dunia, siang dan malam tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai prioritas utama yang bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ada jaminan yang harus dipenuhi, yang harus kita terima jika kita takut kepadanya. Dikatakan tema akan menikmati kebahagiaan. Saya tanya kepada saudara, apa itu bahagia, saudara? Bahagia apa kira-kira? Ya, apa? Saudara menulis bahagia. Ya. Apakah keluarga apa? Kakek saudara Lewis dan
saudara menginginkan keluarganya bahagia? Iya. Tidak ada keluarga Kristen menginginkan tidak menikmati dikatakan kebahagiaan. Tetapi syarat utama yang harus kita perhatikan dan harus kita wujudkan dalam kehidupan dalam rumah tangga adalah takut kepadanya dan dalam hidup kepadanya sebagai prioritas utama yang bersandar pada kebenaran firman Tuhan serta bertumbuh makin menyukai Kristus di dalam setiap aspek kehidupan ini yang harus kita lihat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam hidup ini keluarga sebagai simpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga dalam pertumbuhan misalnya pertambahan usia anggota keluarga, berkembangnya hubungan sosial dalam komunikasi antara individu yang satu dengan yang lain, yang dalam relasi antara suami istri, mertua, menantu, maupun orang tua dan anak-anak. Setiap individu akan mengawal pertumbuhan secara terus-menerus dalam kehidupan keluarga Kristen. Setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersamanya syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga yang namanya bahagia dan keluarga bertumbuh. Pertama, kita harus saling mengasihi dan menghormati. Dalam keluarga kasih merupakan dasar dan fondasi. Oleh karena itu mengasihi bukan hanya tugas salah satu keluarga, suami atau istri, tetapi semua anggota keluarga akan dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Ingat saudara Lois dan saudara David, hidup saling mengasihi, hidup saling menghormati. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dan perjanjian Allah yang ingin menjadi saksi bagi dunia. Karena itu dalam anugerah Allah kita harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepadanya. Keluarga yang bertumbuh kepada Tuhan adalah keluarga yang bertumbuh dan berubah di dalamnya. Ciri-ciri utama diberkati dan mendatangkan sukacita bagi setiap keluarga kita. Dan mari kita semua, ayo dan saudara-saudara yang nomor satukan kita di dalam jalan hidup ini, dahulukanlah Dia. Carilah dahulu dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janganlah engkau mencari dunia dulu. Apa itu dunia itu? Harta. Semua manusia memiliki namanya harta, tetapi jangan sampai harta itu membawa kita jatuh ke dalam dosa sehingga kita tidak bahagia ketika ia datang pada hari yang kedua. Sebagaimana akar yang sehat akan menghasilkan pertumbuhan, demikian juga kehidupan orang percaya seharusnya bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, bertumbuh dalam pengenalan dan pemahaman akan firman Allah, dan bertumbuh dalam pelayanan menyaksikan kasih dan kebaikan Allah. Berkatnya akan tercurah bagi setiap keluarga. Terpujilah nama-Nya. Amin. Seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat, bila Tuhan berkenan saudara David dan saudari Lois pendatang akan diteguhkan dan diberkati nikahnya dan perkawinannya pada hari ini di tengah-tengah jemaat. Kedua mempelai dan sembilan jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah sekarang firman Tuhan yang mengatakan bahwa nikah itu dikehendaki oleh Allah yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, apakah menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Serta memberitakan bahwa Allah yang telah menjadikan seorang perempuan bagi Adam untuk menjadi istrinya. Dengan demikian Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dia akan menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Firman Tuhan Yesus Kristus adalah mempelai jemaatnya. Lalu dengan menghadiri pesta pernikahan di kanan itu menunjukkan ia memberkati pernikahan. Dalam Injil Yohanes 2 ayat 1-7.
Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa sehingga memungkinkan untuk membentuk satu persekutuan yang kuat dan benar. Dengan demikian mereka akan lebih tegak dan kuat di tengah kehidupan hidup di dunia ini. Saudara-saudari sekalian, dalam berumah tangga Allah memberikan kepada kita satu tugas yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu membentuk keluarga. Jika Tuhan kehendaki kamu akan dikaruniai anak, untuk itu saudara dan saudari harus mendidiknya kepada pengenalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sungguh dalam kehidupan rumah tangga yang pertama ditujukan kepada saudara. Apakah saudara mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara David telah mengambil saudari Lelos menjadi istrimu, dan bahwa saudara akan mengasihi dia baik dalam suka maupun di dalam duka, dan akan melayani dia sebagaimana seorang suami Kristen setia kepada istrinya? Apakah jawab saudara David? Apakah mengaku dan berjanji? Dan berjanji? Terima kasih saudara David. Ingat ya, pengakuan dan berjanji kepada Tuhan bahwa saudara terus-menerus akan mengasihi saudari Lelois. Kemudian saudari Lelois, apakah saudari mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa saudari Lelois telah mengambil saudara David menjadi suamimu dan akan mengasihi dia dalam suka dan duka, dan akan melayani dia sebagaimana seorang Kristen setia kepada suaminya? Apakah jawab saudari Lelois? Kenapa? Ya, saya mengaku dan berjanji kiranya Tuhan menolong saudara. Ya. Berdasarkan pengakuan dan janji saudara dan saudara, maka saya selaku hamba Kristus meneguhkan kamu, meneguhkan perkawinan dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus, dan khususnya kepada jemaat lain, perhatikanlah dan ingatlah firman Tuhan ini. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, kasihilah istrimu dengan sebulat-bulat hati dan sepenuh akal budimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Sebagai kepala rumah tangga harus menghormati dia dengan sepatutnya, sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga Kristen yang bina keluarganya. Lakukanlah tugas dan pekerjaan dengan setia dan rajin, sebagaimana layaknya seorang pekerja Kristen supaya dalam rumah tangga saudara dalam Tuhan pekerjaan. Saudari oleh Monisina, kasihlah suamimu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap akal budimu, sebagaimana Kristus mengutus jemaatnya, agar saudari menjadi contoh dan teladan yang melayani dalam kasih. Setialah menampingi suamimu, hormatilah dia sebagai mana ibu rumah tangga Kristen, supaya dalam rumah tangga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara David dan saudari Lelois, binalah hubungan yang baik, saling pengertian, gotong royong, dan tolong menolong dengan tetanggamu dan masyarakat dalam lingkungan di mana kamu berada, sebagaimana layaknya orang Kristen diberikan hukum kasih. Laksanakanlah hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab demi kemuliaan Allah, karena Allah adalah penguasa di surga dan di bumi. Taatlah kepada Allah, jaga damai sejahtera dan anugerah daripadanya, yaitu dengan berdoa dan membaca Alkitab bersama-sama. Berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan, yang berjalan pada jalannya, di mana ada kasih di sana Tuhan memiliki berkat. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan,
kita bangkit berdiri dan kepada semoga roh jiwa dan tubuh terpelihara tak terjaga sampai kedatangan Kristus Tuhan kita pada kali yang kedua. Amin. Dan